Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang query lanjutan 3 oleh saya Adita Saraswati dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran: mengenal ekspresi scalar subquery, memahami kolerasi subquery, penggunaan operator eksis dan non-eksis. Yang keempat yaitu penggunaan klausa with. Ekspresi scalar subquery. Scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan tepat satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery dapat digunakan di bagian kondisi dan ekspresi dari decode dan case, semua klausa dari select kecuali group by. Contoh ekspresi case pada scalar subquery. Ini adalah contoh case pada scalar subquery menggunakan ekspresi case. Penjelasan: pada query di atas akan ditampilkan employee ID, last name, dan location dengan kondisi ketika departemen ID sama dengan location ID dengan value 1800, maka pada location mempunyai value Kanada. Jika selain dari query di atas, maka location mempunyai value USA. Location ID dengan value 1800 sama dengan location ID dengan value 20. Contoh ekspresi order by pada scalar subquery. Ini adalah contoh ekspresi order by menggunakan scalar subquery. Pada query di atas akan menampilkan employee ID dan last name dengan kondisi department name diurutkan akan tetapi tidak ditampilkan pada value employee yang mempunyai departemen. Kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk proses baris per baris. Masing-masing subquery dieksekusi setelah setiap baris setelah query paling luar. Suatu query disebut berkolerasi dengan subquery ketika kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Proses kolerasi subquery. Proses kolerasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi untuk mendiskualifikasi kandidat. Contoh kolerasi subquery seperti ini. Query di atas digunakan untuk menampilkan semua pekerja yang mendapatkan lebih dari rata-rata gaji dari departemen tempatnya bekerja. Setiap kali baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Kolerasi subquery update. Ini adalah contoh subquery update. Update employees A, set department name, select department name from departments D, where department ID sama dengan department ID. Melakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Tabel employees akan diupdate di mana departemen yang dimiliki employee merupakan departemen yang ada di tabel departments. Kolerasi subquery delete. Ini adalah salah satu contoh subquery delete. Query di atas digunakan untuk menghapus baris-baris pada tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk mengecek keberadaan dari baris dalam hasil subquery. Jika nilai baris dari subquery ditemukan, pencarian tidak akan dilanjutkan dalam query terdalam. Kondisi tetap benar. Jika nilai baris dari subquery tidak ditemukan,
kondisi akan salah, pencarian akan diteruskan sampai pada query paling dalam. Ini adalah contoh operator axis. Dengan select employee ID, last name, job ID, department from employees author, where axis select egg from employees, where manager ID sama dengan author.employee ID. Query tersebut merupakan contoh penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Contoh operator non-axis, seperti gambar di bawah ini. Select department ID, department name, from, department D, where non-axis select X from employees, where department ID sama dengan D.department ID. Query di atas merupakan contoh penggunaan operator non-axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Clause with dapat meningkatkan performansi. Berikut adalah contoh penggunaan clause with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk setiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Seperti ini. With. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.